Telah terjadi 3 pembunuhan dengan cara yang sama dan dengan pelaku yang sama. Tapi FBI tidak bisa mengungkap kasus ini karena pelaku aksinya sangatlah rapi. Joe yang memimpin kasus ini bicara kepada Catherine, partnernya, kalau ia harus menemui teman lamanya. Teman Joe ini adalah seorang dokter yang sering membantu kasus FBI. Bahkan dalam koran dikabarkan kalau FBI memiliki paranormal untuk kasus pencarian orang hilang. Orang ini adalah John Clancy. John seperti memiliki kemampuan supranatural, bisa mengetahui masa depan dan masa lalu seseorang hanya dengan menyentuh. Namun keadaan mental John ini sedang tidak baik pasca ia ditinggalkan oleh anaknya meninggal di hadapannya 2 tahun yang lalu karena leukemia. Ia juga menolak tawaran Joe. Lalu, bagaimana kasus ini bisa terungkap? Halo, gua Angga. Video kali ini gua akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Soulless tahun 2015. Film ini penuh teka-teki dan ceritanya agak rumit, tapi seru untuk ditonton sampai akhir. Dan juga film ini menjadi salah satu film terbaik yang pernah gua tonton. Jadi, bagaimana ceritanya? Sini, gua ceritain. John sedang melamun dan memikirkan seorang anak perempuan dan seorang perempuan yang terlihat seperti memiliki masalah kesehatan. Lalu John mencoba membaca sebuah berkas kasus yang diberikan oleh FBI. Dalam tulisan itu, John membaca sebuah kalimat, "Who am I?" John langsung terkejut lalu pergi ke sebuah danau. Dan dalam penglihatan John, terlihat seorang laki-laki dengan wajah yang tidak diketahui. Dan keesokan harinya, Joe dan Catherine menemui John yang sedang berada di luar kantor FBI. Dan ya, John menerima tawaran dari Joe. Mereka langsung melakukan rapat, membahas pelaku pembunuhan. Pelaku melakukan aksinya selalu membuat tusukan di bagian yang sama di belakang leher. Tusukan ini langsung menembus medula oblongata. Apa itu? Medula oblongata adalah bagian otak yang terletak di dasar tengkorak dan berfungsi untuk mengendalikan fungsi-fungsi tubuh yang vital seperti pernapasan, detak jantung, tekanan darah, pencernaan, pengaturan suhu tubuh, menelan, dan batuk. Oke, kita kembali ke film. Metode ini disebut eksekusi tanpa rasa sakit. Dalam setiap aksinya juga, si pelaku melakukannya sangat sempurna, tanpa meninggalkan jejak seperti DNA, jejak kaki, helai rambut, dan tidak ada saksi. Pelaku meninggalkan sebuah catatan. Lalu John dalam pikirannya muncul sebuah gambaran seorang pria lagi. John pergi ke tempat korban pertama bernama Ethel Jackson, berusia 69 tahun. Dia hidup sendirian bersama kucingnya. Ethel ditemukan oleh tetangganya karena curiga setelah 2 hari tidak bertemu. Dan catatan yang ditinggalkan oleh pelaku ditinggalkan di meja ini. Tulisan itu diartikan oleh Catherine yang seorang psikiater. Surat yang bertuliskan, "Aku akan memberitahumu dalam 2 kata. Siapa aku? Apa yang kulakukan dan bagaimana aku hidup?" Boleh? Kalimat itu adalah pertanyaan yang mengejek dirancang untuk menyesatkan. Dan ini juga bisa diindikasi gangguan kepribadian ganda. Pelaku seperti meminta tolong atau mungkin ia sedang mencari seseorang. She likes hats. Joe mentraktir makan John di pinggir jalan. Joe di sini menyuruh John untuk membuat sebuah lelucon. Lelucon yang dibuat John meskipun garing tapi Joe tertawa. Lalu Joe memegang pundak John. Dan dalam penglihatan John, dia melihat Joe sedang dalam kesakitan. Mereka pun pulang. Di perjalanan Joe bertanya, apa yang sudah John dapatkan? John sedikit bicara dan berkata tidak tahu apa-apa. John di sini terlihat sedang berjalan dengan tatapan kosongnya. Dalam penglihatan John terlihat Catherine yang terluka di kepala, seseorang siluet pria yang tidak jelas, sebuah kereta, dan yang terakhir adalah wanita yang tenggelam. Terdapat panggilan kalau terjadi lagi pembunuhan. Mereka menuju lokasi, baru aja masuk, ada sebuah catatan lagi dengan font yang sama dan tulisan 416. Angka itu menunjukkan waktu kedatangan FBI. Dan itu benar, FBI datang tepat waktu 416. Lalu setelah itu suara musik terdengar. FBI mengecek kembali dan ditemukan mayat di bak mandi yang penuh dengan bunga. Seorang perempuan bernama Victoria.
Ketika dicek bagian belakang leher, terdapat luka yang sama. Lalu, Joe meminta waktu untuk berdua dengan John. John menyentuh wanita itu dan John melihat ke masa lalu sebelum Victoria terbunuh. Pada saat itu, Victoria masuk ke rumah dan melihat lilin yang berjajar rapi. Victoria mengira semua ini disiapkan oleh suaminya David. Lalu pada saat Victoria berendam, seseorang menusuk bagian belakang lehernya. John tidak bisa memastikan pelakunya, tapi dia bilang kalau jangan ada yang menyentuh air bak mandi. Lalu agen FBI yaitu Sloman datang, ia bilang kalau mereka mendapatkan pelakunya. Dia adalah David, suami Victoria. David ditangkap dan diinterogasi. David sebenarnya bukanlah tersangka karena ia saat kejadian tidak berada di tempat. Namun David ini menunjukkan sikap yang gelisah. Catherine bertanya apa yang membuatnya gelisah. Lalu David mengatakan apakah Victoria meninggalkan pesan. David tidak mengetahui kalau istrinya dibunuh sebelum Catherine memberitahunya. David mengira kalau istrinya itu bunuh diri karena sebelumnya David meninggalkan pesan kepada Victoria kalau ia akan meninggalkan Victoria untuk wanita lain. John yang berada di ruangan kontrol mengawasi mereka, memegang pulpen yang digunakan David untuk menulis surat. John mengetahui alasan yang sebenarnya. John pun masuk dan menceritakan yang sesungguhnya. David meninggalkan Victoria untuk orang lain, bukan kepada wanita, tapi pada seorang pria. Artinya, David adalah homoseksual. David tidak jujur ketika ditanya oleh Catherine. Dan dalam penglihatan John, Victoria memegang silet dan menggoreskan ke tangannya, tepat di urat nadi. Sebenarnya, dugaan David benar kalau Victoria akan bunuh diri akibat surat dari David. Dan John juga bilang kalau David terjangkit HIV. Dengan itulah alasan John untuk tidak memegang air di bak mandi Victoria. John diundang makan di rumah Joe. Di sini mereka membicarakan korban. Korban pertama Ethel Jackson, dia mengidap kanker sudah 80% sulit disembuhkan. Korban kedua Peter Ward mengidap penyakit yang disebut Lou Gehrig, penyakit yang sangat langka dan membunuh secara perlahan. Lalu Victoria mengalami depresi berat, tapi korban terakhir yaitu anak kecil bernama Robert diyakini ia sehat. Dan John ingin melihat langsung. Karena John memiliki janji ia tidak bisa mengantarkan John. John diantar oleh Catherine. Di perjalanan, Catherine bertanya soal kemampuan John. John bilang kalau kemampuan itu berasal dari intuisi dan semangat yang kuat. Lalu Catherine bertanya soal masa depan dirinya. John menjawab tidak ada apa-apa. Mereka sampai, Catherine bertemu dengan Alice, ayah dari Robert. Alice ini adalah seorang praktisi agama, jadi dia ini tidak mempercayai obat-obatan. Catherine bertanya soal keadaan Robert, apakah ia pernah mengeluh sesuatu? Alice menjawab, dia sempurna sangat sehat. Lalu datanglah istrinya Alice, Nyonya Alice langsung menunjukkan sikap sinis. Catherine dan John meminta izin untuk mengotopsi Robert. Tanggapan Nyonya Alice meyakini sama seperti Alice, kalau anaknya sehat dan semua ini terjadi karena takdir Tuhan. Lalu John mendengar itu, dia langsung menceritakan tentang posisinya yang pernah sama seperti mereka. John juga kehilangan anaknya, dan John juga bilang kalau ia percaya kepergian anaknya adalah takdir yang tak bisa dihindari. Lalu John berkata, ia hanya ingin tahu penyebab kenapa Robert dibunuh dan ingin membantu mengungkap siapa pelakunya. Robert pun diotopsi. Dokter mengeluarkan otaknya. Lalu John diberikan sebuah kertas dan membacanya. Dalam tulisan itu, John menyuruh dokter bedah melihat bagian otak lobus cerebellum. Dan ketika diperiksa, dokter menemukan sebuah tumor sebesar kacang. John langsung pergi begitu saja tanpa sedikit kata. Joe mengejar John. John bilang kalau pelaku berada di depan kita dan ia ingin FBI melakukan apa yang dia inginkan. Dan ini adalah jebakan. John pun keluar dari kasus ini. Dr. Clancy?
Catherine datang, dia kesal kepada John ketika FBI sudah berhasil melangkah dan menghubungkan antara korban satu dan korban lainnya. Ketika permintaan otopsi sudah dilakukan dan menemukan sebuah tumor di kepala yang dimana itu tidak diketahui oleh siapapun. Tapi kini John tiba-tiba keluar dari penyelidikan. John menjelaskan ketika ia membaca berkas kasus yang diberikan kepadanya, John membacanya sambil mendengarkan musik. Dan musik yang diplay pada saat Victoria ditemukan tewas, musik itu adalah musik yang sama didengar oleh John waktu itu. Dan tulisan 4:16 itu adalah waktu kedatangan John ke tempat Victoria. Pelaku ini tahu segalanya. Bahkan tulisan yang diberikan kepada John waktu di ruang otopsi bertuliskan, "Dr. Clancy, tolong periksa lobus cerebellum." Pelaku ini memiliki kemampuan sama seperti John, tapi ia lebih jago. John keluar dari kasus karena orang ini lebih hebat darinya. Dan John bilang, apakah ini penting untuk menghentikannya? Karena semua korban yang ia bunuh adalah orang yang memiliki penyakit mematikan dan harapan hidupnya sangatlah kecil. Bahkan lebih baik mereka meninggal daripada hidup menderita. Lalu kata John, pelaku ini membunuh demi kebaikan. Catherine mendengar itu tidak terima. Ia bilang pembunuh adalah pembunuh. Lalu Catherine bicara terlalu jauh. Dia bilang, jika korban itu adalah putrimu, apakah John akan berkata hal yang sama? John pun langsung terdiam. Telah terjadi pembunuhan kembali, tapi kali ini berbeda, lebih mengerikan. Bercak darah di tembok menggambarkan manusia dan usus yang menjalar panjang. Juga sebuah gaun bagian atas menempel di tembok. Kali ini modusnya berbeda dengan keempat korban sebelumnya. John akan pergi meninggalkan kota kembali ke rumahnya. Di dalam bus, dia bengong dan penglihatan ia menunjukkan Joe yang kesakitan, bunga, kodok, dan seorang pria yang tidak diketahui. Lalu dia disadarkan oleh Joe di pinggir. Joe menjemput John dan John berkata kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Lalu Joe pergi bersama Joe nggak jadi pulang ke rumah. Di mobil, Joe menjelaskan kalau dokumen yang pernah diterima oleh John dari pelaku, pengiriman itu dilakukan pelaku dengan proksi anomalitas tinggi. FBI sulit melacaknya. Lalu FBI sudah mengotopsi dan memeriksa airbag Victoria. Victoria positif HIV dan airbag itu terkontaminasi racun. Lalu John bilang racun keong pada bunga. John dan Joe sampai di tempat bunga yang diambil pelaku. FBI menemukan sebuah tangkai yang bekas dipotong. Lalu John memegangnya. Dalam penglihatan John, ia berada di padang rumput berbunga dan ada sebuah tong sampah biru di depan. Saat dibuka, tong sampah itu ditemukan potongan gaun yang sama dan ini adalah bagian bawah. Lalu FBI membawa anjing pelacak bernama Otis. Otis mencium baju yang ditemukan dan semua petugas menuju lokasi yang diarahkan oleh Otis. John merasa kalau ini adalah jebakan. Ketika sampai, Joe menyuruh semua unit menyergap dengan senjata lengkap. Sampai di sebuah kamar, ketika dibuka, ada sebuah kulkas. Lalu Catherine membukanya dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Di sisi lain apartemen, tepat di belakang John, keluar seorang pria memegang cangkir bergambar kodok. Lalu yang terjadi? Joe tertembak parah dan Catherine bersama John pergi mengejar pelaku. Catherine yang menyetir dan John menuntun Catherine untuk menuju ke pelaku. Dengan kemampuan John berhasil mengetahui kemana perginya pelaku. Pelaku itu mencuri taksi. Pengejaran pun dilakukan sampai John dan Catherine kehilangan jejak. John kembali menggunakan kemampuannya. John memilih tidak mengikuti pelaku. Ia belok dan menunggu di sini. Dan benar, pelaku lewat, pengejaran kembali terjadi dan sampai akhirnya tenang, John masih hidup. Tadi itu John menggunakan kemampuannya. Ketika John sudah tahu dari penglihatannya, dia bersembunyi. Pelaku menemukan John dan yang terjadi, John mengunjungi Joe yang sedang dalam perawatan.
John melaporkan kalau orang yang berhasil dibunuh itu bukanlah pelaku utama, tapi dia adalah seorang psikopat yang membunuh dan melukis korbannya di tembok dengan darah. Di sini Joe bilang kalau ia sebenarnya sudah mengidap kanker dan kanker itu sudah menjalar ke seluruh tubuh. Artinya, harapan Joe itu adalah kecil. Sebenarnya John sudah mengetahui hal ini, tapi John tidak memberitahunya kepada Joe. Begitupun Joe tahu kalau sebenarnya John mengetahui keadaannya dan memilih untuk tidak membicarakannya. Joe menangis di hadapan John sahabatnya. Dia menangis karena ia belum siap untuk mati. Joe masih memiliki keinginan membawa istrinya Laura pindah ke luar negeri dan ingin mengajarkan anaknya Kevin menyetir mobil. Dengan kata-kata terakhirnya, Joe ingin mendengar lelucon bapak-bapak dari John. Mereka pun tersenyum dan hari duka pun tiba. Joe tidak bisa melawan penyakitnya. Ia pun gugur. Peti mati Joe dibawa dan John bertemu dengan Kevin. Ia memeluknya. Dalam penglihatan John, Kevin besar, hidup bahagia, dan sekolah lulus di Stanford. Dan setelah itu, John pergi ke bar untuk sekedar minum-minum. Ketika pelayan datang, John meminta pesanan yang sama padanya. Lalu, ini adalah pelaku yang sesungguhnya. Dia datang secara tiba-tiba. Pelaku ini bernama Charles. Charles bilang apa yang ia lakukan adalah sebuah pertolongan kepada korban. Semua korban yang ia bunuh, semua memiliki penyakit yang begitu menderita bagi korban. Charles bertindak membunuh untuk menyelamatkan mereka dari penderitaan itu. Semua ini adalah rencana Charles. Kasus terakhir yang diungkap adalah jebakan bagi Joe. Benar, kata John. Charles merancang rencana agar Joe bisa tertembak dan mati sebagai pahlawan. Istrinya dan Kevin akan mendapatkan uang pensiunan dan Kevin akan sekolah di Stanford. Permainan pikiran terjadi. Mereka sama-sama memiliki kemampuan melihat masa depan. John mencoba berteriak kepada petugas polisi di sini, tapi endingnya akan berakhir buruk. Charles sudah mempersiapkan ini, dan ia tahu semua kemungkinan yang akan terjadi. Charles terus bicara, sedangkan John hanya terdiam. Dan John tiba-tiba memukul Charles dengan gelas dan meninggalkan luka di dahi. Charles tidak menduga hal ini. Ketika John mencoba menyentuh Charles, Charles melemparkan senjata kepada John dan berteriak. Polisi pun mengamankan John. Di kantor polisi, pelayan bar semalam melaporkan Charles dan menggambar sketsa wajahnya. Catherine diberikan sebuah berkas laporan pembunuhan yang terjadi dalam 10 tahun dan semua korban sama memiliki sakit parah. John seperti terhubung dengan Charles. Dalam pikirannya, John ia banyak sekali penglihatan. Di penglihatan itu, di akhir Charles berada di sana dan bilang fokus. Terlihat Charles membawa sebotol minuman dan botol itu disuntikan racun. Kita kembali ke Catherine. Di sini Catherine dan temannya berhasil melacak pembunuhan yang terjadi selama 10 tahun itu. Terjadi 62 kasus pembunuhan dan semua korbannya sama seperti sebelumnya. Catherine pun menugaskan temannya untuk mencari seluruh informasi terkait pembunuhan yang terjadi itu. Charles berada di sini dan juga John yang sudah standby duduk. Di sini John tidak terima karena temannya terbunuh dan itu adalah jebakan dari Charles. Lalu John menodongkan senjata kepada Charles dan keluarlah pria pemilik rumah. Charles menodongkan senjata kepadanya untuk duduk. Pria pemilik rumah ini bernama Jeffrey. Jeffrey ini mengidap penyakit neurofibromatosis, sebuah penyakit menular dan penyakit ini bisa diwariskan kepada keturunan. Dan alasan Charles meracun Jeffrey adalah pacar Jeffrey hamil dan calon anaknya Jeffrey mewarisi penyakit yang diderita oleh Jeffrey. Begitupun pacarnya. John menanggapi perkataan Charles kalau kita tidak bisa berperan sebagai Tuhan. Lalu mereka pun pergi. I think we got him. Your search came back. John mengejar Charles. Mereka ini keren banget. Meskipun dari jarak jauh, mereka bisa saling berkomunikasi dan tahu posisi masing-masing. Pada saat sampai di parkiran, Charles mencoba memudarkan konsentrasi John dengan membelah dirinya dan pergi ke semua arah. Tapi John bisa menangkalnya. FBI sampai di rumahnya Charles. Tiba-tiba keluar cahaya dari atas dan itu seperti sebuah infokus yang besar. Di belakang Catherine muncul Charles. Dia berbicara melalui video yang ia rekam sebelumnya.
Charles tahu kalau FBI akan datang ke rumahnya dan ia mempersiapkan ini semua. Lalu ada panggilan telepon. Charles bilang kalau telepon itu John tidak ingin Catherine meresponnya. Dan panggilan itu untuk mengabarkan lokasi Charles. Charles memberikan lokasinya kepada seorang petugas polisi yang sedang berjalan. Catherine pun langsung pergi, sedangkan John masih terus mengikuti Charles. Mereka terkoneksi dan sampailah John di sebuah rumah sakit. Di sini, John mengingat masa lalu ketika anaknya Emma kesakitan karena penyakitnya. John sampai di sebuah stasiun, ia masuk ke kereta dan Charles sudah berada di sana. Charles menembak ke atap kereta. Sontak orang yang berada di gerbong itu pun pergi berhamburan. Polisi yang sudah mengetahui lokasi Charles langsung bergegas pergi menuju stasiun tujuan selanjutnya. Begitu juga Catherine. Charles bilang kalau John memiliki waktu 7 menit untuk berbicara sebelum ia akan membunuhnya. Semua pasukan polisi tiba dan mengambil posisi masing-masing. Charles di kereta bilang kepada John kalau ia sedang sekarat. Di sini Charles bilang kalau John tidak membunuhnya akan ada korban lain. Dalam penglihatan John, korban yang dimaksud adalah Catherine. Kini John berada di posisi sulit. Jika ia tidak membunuhnya terlebih dahulu, maka korban yang jatuh adalah Catherine. Catherine pun tiba di stasiun. Semua rencana ini sudah Charles prediksi. Karena ketika kereta berhenti dan Charles sudah dikeker oleh polisi, seketika sebuah tiang menghalangi pandangan polisi. Ditambah, semua penumpang keluar, membuat polisi tidak bisa melepaskan tembakan. John dan Charles saling menodongkan senjata. Lalu Catherine berhasil masuk ke kereta dan yang terjadi adalah Catherine dan John selamat. Catherine berhasil diselamatkan, tidak terkena sedikit pun peluru. Sedangkan John terkena peluru di dahinya. Tapi untung saja tidak menembus kepala. Itu cuma nyerempet. Dan John kembali mengingat masa lalu. Kini fakta yang kita ketahui kalau John pernah melakukan apa yang Charles lakukan, yaitu membunuh anaknya karena sakit yang diderita dengan cara menyuntikkan racun. Cara ini adalah alasan yang sama seperti Charles lakukan kepada para korban. Film pun tamat. Oke penonton, film ini cukup rumit dalam alur ceritanya, tapi gue berusaha yang terbaik untuk menceritakan buat kalian semua. Kalau kalian suka, tinggalkan like dan subscribe. Mohon maaf jika ada yang kurang, gue anggap pamit. Terima kasih.